Di awal film kita diperlihatkan seorang wanita cantik bernama Emily Beneto sedang diwawancara di tempat dia melamar pekerjaan. Emily adalah seorang mahasiswi sebuah perguruan tinggi di Amerika Serikat. Namun sayangnya dia terlilit hutang yang cukup banyak sehingga menyebabkannya terpaksa harus berhenti kuliah dan akan fokus mencari uang dengan bekerja keras. Saat wawancara berlangsung, tampaknya Emily tersinggung dengan si bapak yang mewawancarainya karena mengungkit riwayat masa lalu Emily yang pernah terjerat kasus hukum. 2016, is that correct? Tell us what happened with the assault. No. Oh, is that right? So you do that all the time? Well, you know what? Fuck this. I don't even want to work here. Hal itu pun membuat Emily sangat marah dengan si bapak dan memutuskan untuk menghentikan wawancara itu. Kemudian dia pun pergi. Meskipun gagal mendapat pekerjaan yang baru, Emily ternyata telah bekerja di sebuah usaha restoran dan jasa catering. Dan di sana dia bertugas sebagai pengantar makanan kepada para pelanggan. Emily lalu bertemu dengan salah satu rekan kerjanya bernama Javier. Javier meminta bantuan Emily agar malam nanti Emily mau bertukar shift dengannya, karena Javier harus menemani putranya yang akan bertanding bisbol. Emily pun mau membantu Javier. Dan untuk membalas kebaikan Emily, Javier lalu memberikan nomor seseorang yang bisa membantu Emily mendapatkan uang lebih banyak. Text that number. You make like $200 on it. What is this? Dummy shopper. Selang beberapa menit, Emily pun menghubungi nomor tersebut. Dan dia diminta untuk datang ke tempat orang itu besok paginya. Lalu di sebuah kafe, Emily bertemu dengan teman lamanya bernama Liz. Liz sendiri bekerja sebagai asisten bos di sebuah jasa periklanan. Liz mengenal Emily sebagai teman lamanya yang sangat hobi melukis. Namun keadaan ekonomi Emily yang sulit dan dibarengi dengan hutang yang cukup banyak membuat Emily menghentikan hobinya untuk sementara. Bahkan dia berniat akan pergi dan tinggal di rumah ayah tirinya untuk menghemat pengeluarannya. Mendengar keadaan Emily begitu sulit, Liz lalu menawarkan sebuah pekerjaan di tempatnya bekerja dan akan merekomendasikan Emily agar bisa diterima di sana. What if I got you an interview? My boss loves me. Like for real, she's obsessed with me. I'll tell her we went to art school together. I'll vouch for you. Keesokan paginya, Emily mendatangi tempat orang yang akan memberinya pekerjaan yang direkomendasikan oleh Javier tadi. Di tempat itu, Emily bersama beberapa orang yang juga direkrut, lalu dijelaskan tugas yang akan mereka kerjakan oleh owner bernama Yosef. Ternyata Yosef bersama sepupunya bernama Khalil menjalankan bisnis pencurian dan penipuan. Dia merekrut beberapa orang termasuk Emily sebagai pelakunya, yang mana tugas setiap orang atau pelaku hanya berbelanja barang elektronik dan membayarnya menggunakan kartu ATM palsu yang telah dihack oleh Yosef sebelumnya. Setelah mereka menyelesaikan tugasnya nanti, Yosef pun akan langsung memberi mereka komisi sebesar $200. Meskipun tugasnya sangat mudah dan langsung dibayar dengan jumlah yang lumayan besar, tapi beberapa dari mereka menolak ikut karena tak ingin mengambil resiko dan terjerat kasus hukum. Termasuk Emily pun juga awalnya menolak. Namun Yosef kembali meyakinkannya dan Emily pun tergiur dengan upah yang lumayan itu demi untuk mencicil hutang-hutangnya. Emily bersama yang lainnya pun mulai beraksi. Mereka masuk ke toko elektronik dan membeli beberapa TV. Setelah menjalankan aksinya, Emily pun membawa TV itu ke mobil. Tiba-tiba seorang security memanggilnya dan itu cukup membuat Emily was-was. Yo, you gonna pay for that? Sorry? I said, are you gonna pay for that? Tapi ternyata security itu hanya ingin memberitahu bahwa topi yang dipakai Emily belum dibayar. Emily pun berhasil mengerjakan tugas pertamanya dan langsung menerima komisi dari Yosef sebesar $200 dan diberikan sebuah HP. Melihat keberhasilan Emily, Yosef pun berniat akan memberinya pekerjaan lain lagi dengan komisi yang lebih besar. Selanjutnya, Emily dan Javier mengantar pesanan makanan kepada para pelanggan. Mereka terpaksa menggunakan tangga akibat lift yang rusak. Di situ, Emily tak sengaja menjatuhkan makanan dan membuatnya berantakan. Di saat itu juga, Liz menelpon Emily lalu mengabarkan bahwa bosnya belum membuka lowongan pekerjaan untuknya. Lalu di toilet sambil membersihkan tasnya dari sisa makanan yang tumpah, Emily kemudian mendapat pesan dari Yosef tentang tawaran pekerjaan lagi.
Emily pun tak mau menyanyiakan kesempatan itu. Untuk itu Emily pun bergegas menuju ke tempat Joseph dan nekat meninggalkan pekerjaannya bersama Javier. Di dalam mobil, Joseph seperti biasa memberikan ATM dan sebuah cek palsu kepada Emily untuk menjalankan pekerjaannya. Kali ini tugas Emily lebih sulit. Dia ditugaskan untuk melakukan pembelian sebuah mobil dengan harga yang sangat besar. Emily hanya memiliki waktu 8 menit setelah kartu ATM palsu itu digunakan untuk membayar. Dan jika lebih dari waktu tersebut, maka pihak bank akan mencurigai adanya transaksi fiktif yang dilakukan Emily, sehingga pihak bank akan segera menelpon pihak penjual. Emily pun bertemu dengan penjual mobil itu dan segera melakukan proses pembayaran menggunakan cek dan kartu ATM palsu. How do you want to pay for it? Do you have a cashier's check? The rest on the card. Let me see your driver's license. Proses pembayaran pun membutuhkan waktu beberapa menit, dan itu tentu saja membuat Emily was-was karena dia harus segera pergi membawa mobil itu dalam waktu kurang dari 8 menit. Setelah beberapa menit, proses pembayaran pun selesai dan Emily pun siap untuk membawa mobilnya. Namun ternyata penjual mobil itu mengetahui kalau Emily telah menipunya, sehingga terjadi keributan dan aksi kejar-kejaran antara Emily dan anak buah penjual mobil itu. Emily pun berhasil melumpuhkan anak buah penjual mobil itu dan membawa kabur mobilnya ke tempat Joseph. Dengan sangat marah, Emily lalu melemparkan kunci mobil curian itu kepada Joseph dan segera meminta bayaran atas pekerjaannya. $2,000. Let me see it. Okay. Give it to me. Tía, Mr. Dude fucking attacked me. What do you think? But you paid somebody else to do it. Melihat kondisi Emily yang terluka dan kesakitan, Joseph pun lalu merasa kasihan dan menawarkan dirinya untuk mengantar Emily pulang. Di rumah Emily, Joseph lalu memberitahu niatnya kalau dia ingin membeli sebuah rumah yang cukup besar. Ternyata dengan hanya bisnis menjual TV dan barang elektronik hasil curiannya, Joseph bisa memperoleh pendapatan yang cukup besar sehingga dia berencana ingin membeli rumah. Mendengar kesuksesan Joseph di bidangnya itu, Emily pun berkeinginan untuk belajar darinya. How much could one person make if they did what you do? You could show me how to do it. Sementara di tempatnya bekerja, Emily kemudian mendapat sanksi dari manajernya akibat dia meninggalkan pekerjaannya saat bersama Javier. Akibatnya selama 3 hari berturut-turut, jam makan siang Emily pun dipotong. Keesokannya, Joseph mengajari Emily cara memalsukan kartu ATM yang selama ini dia gunakan untuk menipu dan mencuri. Yang pertama dilakukan Joseph adalah mencuri data nomor kartu kredit pada sebuah bank. Selanjutnya menggunakan sebuah mesin pencetak, dia mencetak nomor kartu kredit itu pada kartu ATM palsu yang sudah dia siapkan. Setelah itu, Joseph memberikan sebuah mesin pencetak yang baru kepada Emily, karena dia percaya kepadanya untuk menjalankan bisnisnya juga. Joseph juga berpesan agar Emily menjalankan bisnis itu dengan hati-hati dan melakukan penjualan barang hasil curiannya secara online, serta menghindari pelanggan datang ke rumahnya. Dan yang tak kalah pentingnya, Emily juga tidak boleh melakukan transaksi lebih dari 1 kali dalam seminggu pada toko yang sama. Selain itu, Joseph juga memberikan sebuah alat strum kepada Emily untuk melindungi dirinya. Hari demi hari, Emily pun telah mahir mencetak kartu ATM palsu dan lebih profesional menjalankan bisnis penipuan dan pencuriannya, serta jumlah pelanggan yang membeli barang hasil curian darinya pun semakin banyak. 300. No, 600. Cool, man. Sampai pada akhirnya, dia membeli sebuah berangkas untuk menabung uangnya. Selanjutnya, Liz menitipkan anjing piaraannya kepada Emily karena dia akan pergi ke Portugal untuk sebuah pekerjaan. Sebagai imbalannya, Liz berjanji akan merekomendasikan Emily kepada bosnya setelah pulang dari Portugal agar Emily mendapat pekerjaan di kantornya. Keesokannya, Emily menemui Joseph ke kantornya untuk menyerahkan uang hasil bisnis gelap mereka.
Yosef pun cukup senang dengan hasil pekerjaan Emily, sehingga dia berjanji akan memberikan nomor kartu kredit dengan jumlah tabungan yang lebih besar lagi. Hook you up with more numbers, bigger accounts, bigger limits. Dan tak lama kemudian, Khalil sepupu Yosef datang. Yosef memberitahu Khalil kalau kedatangan Emily untuk mengambil HP-nya yang ketinggalan. Mendengar hal itu, Khalil tampaknya mulai meragukan Emily. Dia lalu mengajak Yosef berdiskusi di luar. Emily selanjutnya kedatangan pelanggan di rumahnya. Mereka beralasan ingin membeli barang elektronik dari Emily. Tapi ternyata mereka adalah kawanan pencuri yang ingin mencuri uang Emily. Mereka pun membawa kabur uang Emily dan anjing piaraan Liz, namun Emily tampaknya tidak ikhlas uang tabungannya diambil oleh mereka. Emily pun bergegas kembali mencari mereka, selanjutnya melumpuhkannya. Hey. See what I'm saying? Yes. Dan Emily pun berhasil mengambil kembali uangnya serta anjing piaraan milik Liz. Setelah pulang dari Portugal, Liz membawa kabar baik untuk Emily, yang mana bosnya sedang membuka lowongan kerja untuknya dan meminta Emily datang ke kantornya untuk wawancara. Sedangkan Yosef lalu mengajak Emily melihat rumah impian yang akan dia beli sebentar lagi. Menurutnya jika Emily mempunyai banyak uang sepertinya, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan termasuk melunasi hutang-hutangnya. Yosef selanjutnya membawa Emily ke rumah ibunya dan dia meminta Emily untuk berpura-pura menjadi pacarnya di hadapan ibunya. Terlihat ibu Yosef sangat ramah menyambut baik Emily sehingga membuat suasana makan bersama keluarga lebih bahagia. Tak lama kemudian, Khalil bersama satu rekannya datang mengacaukan suasana. Terlebih ketika dia menunjukkan video rekaman yang memperlihatkan Emily masuk ke sebuah toko yang sama 2 kali dalam seminggu. Perbuatan Emily tersebut dianggapnya sangat membahayakan mereka karena polisi mulai mencurigai Emily. Menurut Khalil, jika Emily ditangkap oleh polisi, maka giliran mereka juga akan segera ditangkap. Selain menyalahkan Emily, lebih buruknya lagi Khalil juga menghinanya. Dan itu tidak bisa diterima oleh Emily sehingga terjadi sedikit percecokan di antara mereka. Namun percecokan itu tak berlangsung lama ketika ibu Yosef kembali membawakan mereka makanan. Atas alasan itu Khalil lalu memutuskan untuk berhenti menjalankan bisnis gelapnya bersama Yosef. Selama 5 bulan Khalil juga tidak pernah membayar gaji Yosef. Dia menilai kalau Yosef semakin dekat dan lebih percaya dengan Emily. Keesokannya, Emily menghadiri jadwal wawancara di kantor tempat Liz bekerja. Emily diwawancara langsung oleh bosnya Liz bernama Alice. Namun lagi-lagi Emily tidak menemukan kecocokan dengan pekerjaan itu. Dikarenakan pekerjaan yang akan diberikan Alice adalah tenaga magang yang tidak akan digaji. Sorry, is that a paid position? Not at first. Right. Hey, So if much you for want to tell coming me what to do, put me on the fucking payroll. Kesulitan Emily mencari pekerjaan yang benar justru semakin membuatnya yakin untuk memilih jalan bersama Yosef. Emily dan Yosef lalu berencana untuk mengambil semua barang hasil curian beserta uang yang ada di kantornya. Namun sayangnya Khalil telah mendahului mereka. Khalil telah mengambil semua barang dan uang yang ada di kantor mereka. Melihat situasi itu, Yosef pun sangat marah lalu menyalahkan Emily. Twice in 1 week, you hit the same store. Hey, did you fucking hear? Tapi Emily mampu mengendalikan emosi Yosef. Dengan penuh keberanian dan tanpa rasa takut sedikit pun, Emily lalu mengajak Yosef untuk mencari Khalil untuk mengambil bagian mereka dari uang itu. Emily kemudian menyiapkan beberapa barang seperti kabel tis dan sebuah cutter untuk menjalankan aksinya bersama Yosef. Dan beberapa saat kemudian mereka pun tiba di rumah Khalil. Emily lalu menyamar sebagai pengantar makanan pesanan untuk memancing keluar salah satu anak buah Khalil. Setelah berhasil melumpuhkannya, Yosef dan Emily mengambil ponselnya lalu memasukkannya ke dalam bagasi mobil dan menyembunyikan mobil tersebut. Di dalam rumah, Yosef lalu memancing keluar lagi 2 anak buah Khalil yang berjaga dengan mengiriminya pesan berisi kalau salah satu rekan mereka yang telah dilumpuhkan tadi meminta bantuan mereka. Setelah kedua anak buah Khalil tersebut keluar rumah, Yosef dan Emily pun bergegas mencari Khalil ke dalam kamarnya, dan keributan pun terjadi.
Khalil pun berusaha membunuh Emily. Namun Emily berhasil bebas dengan menusuk perut Khalil menggunakan cutter yang telah dia siapkan. Setelah itu Emily pun mengambil uang itu dan membawa Joseph pergi. Sesampainya di mobil ternyata Emily dan Joseph telah kehilangan kunci mobilnya. Situasi itu pun membuat Emily semakin panik, terlebih polisi semakin dekat ke lokasi mereka. Emily pun akhirnya terpaksa harus pergi sendiri dan meninggalkan Joseph di dalam mobilnya. Setelah kejadian itu, polisi pun mulai mencari keberadaan Emily. Mereka menggeledah rumahnya dan menangkap beberapa orang yang tinggal di situ. Emily sendiri memutuskan untuk tinggal di sebuah desa yang jauh dari perkotaan, dan di sana dia mulai menikmati hidup dengan tenang dan kembali menyalurkan hobi melukisnya. Namun di akhir cerita terlihat Emily kembali memulai bisnis penipuan dan pencuriannya di tempat itu. Dia merekrut beberapa orang untuk menjalankan bisnisnya dan akan memberi mereka bayaran sama seperti yang pernah dilakukan Joseph kepadanya.